Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuel Gumelar. Hari ini saya akan share sedikit tentang logika di mana teori dasar tentang term dan sesat pikir. Ada beberapa jenis term yang perlu kita ketahui. Baik, kita masuk. Yang pertama ada term konkret. Term konkret ini adalah term yang merujuk pada sesuatu yang bisa dirasakan langsung oleh panca indera. Contoh, misalkan laptop silver, atau yang di belakang saya ada daun hijau, atau misalkan kamera ini kamera hitam atau kamera dengan tripod. Lalu kenapa disebut konkret? Seperti yang dijelaskan tadi, itu bisa dirasakan dan dilihat secara langsung oleh panca indera. Yang kedua ada term abstrak. Term abstrak ini berbeda halnya dengan term konkret tadi. Term konkret itu jelas, nyata, terlihat fisiknya, sedangkan untuk term abstrak ini dia hanya konsep-konsep yang ada di pikiran kita atau yang tidak kelihatan secara fisiknya gitu. Sebagai contoh, cinta, rasa keadilan. Lalu yang ketiga ada term umum atau term universal. Term umum atau term universal ini merujuk pada sebuah objek dengan sifat yang sama. Oke, saya jelaskan sedikit. Contohnya ada hewan. Oke, kenapa dinamakan hewan? Padahal di dalamnya kan ada semut, kucing, dan lain-lain. Nah, mungkin dari sini kita bisa menyimpulkan apa itu term umum atau term universal itu sendiri. Lalu kita masuk ke materi sesat pikir. Sesat pikir itu adalah cara salah berpikir yang membuat argumen kita ini menjadi tidak logis. Yang pertama itu ada ad hominem. Sesat pikir ad hominem ini secara singkatnya adalah menyerang orangnya, bukan idenya. Sebagai contoh, jangan percaya hasil hitungan dia karena dia pernah gagal bisnis. Nah, konsepnya adalah dia menyerang seseorangnya gitu, bukan hasil dari ide atau gagasan dia. Yang kedua ada sesat pikir post hoc. Sesat pikir post hoc ini itu menganggap bahwa suatu peristiwa itu bisa terjadi karena sebab akibat peristiwa sebelumnya. Saya analogikan, contohnya saya sedang makan bakso, lalu saya merasakan sakit perut, lalu saya berasumsi bahwa bakso itu sudah basi. Nah, kenapa disebut salah? Karena sakit perut itu bisa terjadi, bisa jadi karena badan saya yang kurang fit, atau justru sebelum makan bakso saya makan yang lain. Itulah yang disebut sesat pikir post hoc, karena membuat otak kita bekerja mencari hubungan sebuah sebab dan akibat. Lalu yang terakhir itu ada sesat pikir strawman. Sesat pikir strawman ini itu menggabungkan argumen lawan bicara kita menjadi lemah dari aslinya, supaya argumen lawan bicara kita itu menjadi lemah dan mudah untuk diserang. Oke, sebagai contoh saya analogikan, katanya kamu bilang harus hemat listrik, berarti kamu mau hidup tanpa lampu. Seperti itu mungkin kira-kira contohnya. Lalu bagaimana menghindari atau mensiasati sesat pikir ini? Yang pertama, kita harus kritis terhadap fakta. Cari fakta sebanyak mungkin. Jangan gampang percaya, jangan gampang terbawa suasana. Kita harus check and recheck kebenarannya dan kenyataannya. Yang kedua, pisahkan antara emosi dan logika. Jangan sampai argumen kita terbawa subjektivitas ataupun perasaan. Dan yang terakhir, gunakan argumen yang relevan. Pastikan bahwa argumen kita mengalir sesuai dengan topik apa yang dibicarakan dan mencapai misi hasil dari apa yang ingin dicapai. Begitu kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.